Tuduhan penyebab banjir di Sumatera karena campur tangan Kementerian Kehutanan bukan saja dilayangkan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan, tapi juga dari Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Kata Mahyildi dalam tayangan Kompas TV Rabu 3 Desember 2025, izin hak atas tanah yang diberikan Kementerian Kehutanan kepada pihak ketiga salah satu penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera. Sebab karena izin itu penggunaan lahan di daerah-daerah, khususnya Sumatera Barat menjadi tidak terkendali. Dia mengaku sudah pernah melayangkan protes kepada Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan kerjasama tersebut. Karena itu, ke depan menurut Mahyildi, perlu ada rencana atau aturan yang lebih komprehensif dari Kementerian Kehutanan terkait penggunaan hak atas tanah untuk pihak ketiga. Minimal meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah daerah sebelum memberikan hak atas tanah. Tudingan terhadap Kemenhut soal penyebab banjir bandang di Sumatera juga datang dari Bupati Tapsel Gus Irawan sebelumnya. Ia menyebut izin penebangan hutan dari Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut muncul 1 bulan sebelum adanya banjir dan longsor di Sumatera. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti sudah membantah tudingan tersebut. Sorotan mengarah pada Kementerian Kehutanan muncul setelah video gelondongan kayu terseret arus banjir bandang viral di media sosial. Tudingan penebangan liar memicu opini publik sehingga banjir parah terjadi di wilayah Sumatera. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menerima laporan lengkap mengenai faktor pemicu bencana yang menelan banyak korban jiwa dan merusak ribuan fasilitas publik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, Kepala Negara sudah mengantongi data dan analisis rinci dari kementerian serta lembaga terkait atas bencana hidrometeorologi ekstrem itu. Kerusakan, kerugian kita lebih 1 triliun, 1,2 triliun lebih kurang, dan kemudian juga areal pertanian kita yang rusak juga ada lebih kurang 13.000 hektar, dan kemudian juga sekarang masyarakat yang masih mengungsi itu ada 130.000 orang lebih kurang, dan tapi itu juga yang meninggal data sore tadi itu 151, dan kemudian yang hilang ada 118, dan selanjutnya beberapa kerusakan infrastruktur sudah mulai dibenahi, roda 2 sudah bisa jalan, dan tahap nanti roda mobil pribadi, setelah itu nanti truk yang besar. Pertama sekali adalah akses yang menghubungkan kabupaten kota. Yang berat itu adalah Padang Panjang, kemudian Padang ke Agam. Mudah-mudahan insya Allah secara bertahap ini akan bisa kita tanggulangi sehingga ini akan bisa dilewati, dan mudah-mudahan direncanakan oleh Balai Jalan itu pada 1 bulan kerjaannya mudah-mudahan akan berjalan. Kalau sampai saat ini yang masih dalam pencarian itu ada 118 orang yang hilang, dan itu angka kematian nanti juga akan bertambah tentunya, dan pencarian tetap dilakukan. Yang terparah itu ada berapa daerah? Itu di Agam, itu ada di Malala, kemudian yang kedua ada di Selaras Air namanya,
kemudian juga di Padang, Batu Busua dan Model Turun, dan kemudian perbatasan Padang Panjang dengan Batu Sangkar. Dan kemudian juga ada di Pasaman Barat. Jadi dan kemudian alhamdulillah malam tadi sudah bisa diakses semuanya sehingga distribusi barang-barang permakanan dan lain sebagainya. Kalau BBM Pak mau diperkenalkan. BBM alhamdulillah dari Pertamina juga bergerak karena kita di backup juga dari provinsi Tangga, dari Riau, dari Jambi, dan kemudian juga dari lainnya. Dan kemudian yang masih ada beras sekarang air minum, air bersih. Ini memang sehingga distribusinya itu melalui kendaraan karena memang PDAM kita belum berfungsi secara maksimal. Kalau total rumah yang ada di gedung sekolah. Total rumah yang terdampak itu lebih kurang 30.000. Dan kemudian termasuk juga sekolah, kemudian rumah sakit, dan kemudian juga irigasi kita, dan kemudian juga jembatan. Pak, kalau penyebab utamanya itu sebenarnya karena nilai ekonomi yang utama itu sebetulnya ini kan selama berturut-turut selama 1 pekan ya, yaitu hujan yang biasanya 1 bulan 1 hari yang turun sekarang ini. Kalau dibayangkan itu hujan sampai 1 hari itu di atas 300 dan bahkan ada yang 800. Nah itu berjalan selama 1 pekan. Nah, maksud itu tentu ini saya tahan tanah sebelum berkurang, maka inilah kita longsoran. Nah ini pula yang menyebabkan angka kematian ya, karena tanah bercampur air yang melewati perkampungan perumahan. Kalau dari total kerusakan tadi, kira-kira pemulihan untuk pemulihan tentu nanti akan kita lihat nanti ada perumahan ya, nanti ada perumahan, ada infrastruktur, dan juga ada areal pertanian, ya tentu dibutuh waktu yang panjang. Nanti belum ini akan menjadi bicara kita nanti, termasuk juga nanti dukungan anggaran, karena dengan efisiensi ya yang terjadi 2026 ya, nah tentu ini akan ada hambatan-hambatan tentunya. Kalau itu makanya sekarang ini perbincangan juga di kalangan banyak pihak, termasuk di DPD RI, itu bagaimana mendorong bencana ini bencana nasional. Bapak, untuk dari instruksi Pak Presiden sendiri, fokusnya lebih seperti apa Pak tadi, pesan dari Pak Presiden? Ya, pesan Pak Presiden tadi kepada kita, yaitu yang pertama sekali tentu penyelamatan kepada warga yang korban sekarang ini. Itu yang ada di pengungsian, kemudian juga yang ada tempat mereka masing-masing, kalau ini permakanan yang terjamin. Kemudian juga pakaiannya terjamin, karena terendam ya banjir, waktu itu mereka pakaian mereka dan juga kebutuhan khusus dari perempuan, dan anak-anak dan bayi, serta ibu-ibu hamil. Dan kemudian yang dipastikan tidak satupun yang tidak mendapatkan makanan. Sehingga makanya distribusinya itu juga dilakukan melalui helikopter kepada daerah-daerah yang sebelumnya belum terakses. Dan kemudian setelah itu tentu bagaimana pembenahan ketersediaan listrik, ya, air tadi. Nah ini juga beliau tekankan kebutuhan sekarang ini. Kemudian juga listrik. Alhamdulillah listrik sudah hidup 100%. Mudah-mudahan ini akan lebih lancar lagi selanjutnya. Nah, kemudian tentu selanjutnya kita bicara masalah infrastruktur, ya, jembatan, dan kemudian juga jalan, dan kemudian juga nanti perumahan. Karena memang ya jumlah yang terdampak juga sangat besar. Sekarang dibangun perumahan mereka yang usaha berat, usaha ringan, ataupun yang mungkin rumahnya itu sudah di bawah longsoran ya. Nah, kalau itu juga menjadi tugas kita untuk memetakan di mana daerah-daerah yang aman. Ya, tidak mungkin daerah yang sudah kena longsoran, sudah banjir hari ini itu akan tetap bertahan di sana. Nah, kalau itu tentu kita siapkan lokasi-lokasi untuk pemindahan. Dan kita pun juga nanti akan memetakan mana daerah yang aman dan mana daerah rawan. Daerah rawan tentu
tentu adalah bagian yang tidak direkomendasikan untuk ada pemegang di sana. Pak, soal status bencana nasional tadi yang Bapak sampaikan itu udah disampaikan belum ke Pak Presiden soal dorong usulan dari Itu adalah diskusi-diskusi dari perwakilan kita di DPR. DPR. Tapi kalau Buya sendiri mendorong bahwa pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional. Ya, dalam situasi kondisi sekarang ini apalagi juga kaitan juga ini masalah hutan ya. Hutan itu kan ada di pusat. Perizinan apa di pusat. Maka saya itu saya kira tentu ini juga karena itu bukan satu provinsi ya. Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga daerah lain. Maka saya itu ya juga sekarang jadi diskusi yang banyak kaitan dengan illegal logging ya. Tentu barangkali mungkin ini perlu evaluasi dari pusat tentunya dari kementerian. Kita pun juga di daerah juga merasa bahwasanya ada seseorang yang memang punya tanah, punya hutan sendiri yang punya sertifikat itu misalnya, dan kemudian itu mereka dengan leluasa untuk bersama dengan pihak ketiga. Nah ini yang kadang-kadang tidak terawasi, tidak terkontrol. Nah itu makanya kemarin di Mentawai itu Satgas PKH turun langsung untuk bagaimana untuk mengendalikan itu. Nah sekira barangkali termasuk juga yang lain. Ini perlu ada sikap dan kebijakan dari pusat tentunya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.